utawi maza ing pokok takulu ngucap sapa sira ba'da tasyahudi ing dalem sawise maca tasyahud al-akhiri kang akhir. Apa yang kamu baca setelah membaca tasyahud akhir? Jim jawab, usolli ala nabi wa usolli maca sholawat sapa ingsun ala nabi ngatasi kanjeng nabi. Pak aku nuli maca sapa ingsun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ila akhirih. Rupane sholawat Allahumma duh Gusti Allah sholli muga bareng rahmat ta'zim panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad kama sholita kaya oleh paring rahmat ta'zim panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita Ibrahim rupane kanjeng Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Ibrahim rupane kanjeng Nabi Ibrahim wa barik lan mugi paring barokah sebuah ala sayyidina wan panjenengan ala sayyidina Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina ing atase keluargane Gusti kita Muhammad rupane kanjeng Nabi Muhammad kama barokah kaya oleh paring barokah sapa panjenengan ala sayyidina ing atase Gusti kita Ibrahim rupane kanjeng Nabi Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina lan ing atase keluargane Gusti kita Ibrahim rupane kanjeng Nabi Ibrahim ya alamin ing dalem wong alam kabeh innaka karena sak temene panjenengan iku hamidun kang den puji majidun tur agung di sholawat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sebelum saya menguraikan kembali kaitannya dengan mala taqulu ba'da tasyahudil akhir, ketika mulai mersani kata-kata kaula di video yang kemarin ada yang perlu di translate ulang. Di situ muncul bahasa kurang lebihnya apik dan jelek itu semuanya dari Allah dan itu benar. Tapi yang lebih esensinya maksud dari kata-kata itu di sini adalah ketika kita menerangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang kita beretikat utawi kita nyekseni dengan kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid kita semua menyaksikan nyekseni bilih wonten zat yang maujud, yang wajib disembah, yang wajib kita taati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat saking perkara itu berarti segala sesuatu yang ada, yang muncul di dalam sebuah kehidupan itu berarti adalah makhluk selain Allah. Selain Allah berarti makhluk, sehingga semua bahasa yang muncul itu sendiri adalah makhluk, termasuk senang, susah, sedih, bahagia, gembira, itu namanya makhluk. Makhluk yang berjudul sedih, makhluk yang berjudul bahagia, makhluk yang berjudul kasih sayang, dan makhluk yang berjudul suka duka. Bahasa seperti itu. Sehingga kalau semuanya itu di situ diterangkan sebagai makhluk, berarti segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluk. Sehingga
suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ya seperti itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu digarisbawahi dalam bahasa saya kemarin, awake dhewe seneng ya krana takdir Gusti Allah, awake dhewe tidak seneng ya krana takdir Gusti Allah. Jadi elek ya krana takdir Gusti Allah, karena elek itu merupakan kawulane Gusti Allah yang dituwidane, yang dimasukkan, yang dijatuhkan, yang diujikan pada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengeluarkan atau untuk menahan atau menghadapi cobaan saking Gusti Allah menika, kita sedaya melantaran syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ikrarnya di dalam hati kita selain syahadat tauhid, kita menggunakan syahadat Rasul. Nah, dari itu apabila kita meyakini dengan dua kalimat tersebut, maka apapun yang muncul, permasalahan apapun yang ada, maka kita akan bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersandar kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya niki, mada taqulu ba'da tasyahudil akhir, usolli ala nabi faqulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhirih. Di sini ini sebenarnya merupakan pertemuannya Rasulullah ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah niku Isra Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima tugas saking asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya sholat. Lah, sebagaimana kita semua itu mengetahui dan memahami bahwa yang namanya sholat pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Muhammad SAW itu sebanyak 50 kali atau 50 waktu, dengan berbagai macam diskusi para nabi yang ada di sana di langit 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, termasuk ini adalah termasuk diskusinya Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Pertemuannya dengan Rasulullah dengan Nabi Ibrahim inilah munculnya yang namanya sholawat Ibrahimiyah itu di situ itu. Salah satunya begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Nah, maka dari itu Rasulullah dan umatnya membalas sholawat yang serupa sebagaimana Allah mencurahkan kenikmatannya kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari itu salah satu, kalau kita boleh berbicara, salah satu hikmah membaca sholawat Ibrahimiyah ini adalah luar biasa. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya sering membaca sholawat Ibrahimiyah. Tidak ada yang sebanding dengan sholawat Ibrahimiyah, sampai sing jenenge sholawat Ibrahimiyah itu sendiri dilebokne ning kene sholat, apa dengan bacaan sholat. Nah, dari itu sebaiknya ya kita sering memperbanyak sholawat, diantaranya adalah sholawat Ibrahimiyah. Jadi sepintas lalu seperti itu. Nah, yang kini malah dijelaskan wala li sayyidina Ibrahim wa fil alamina innaka hamidun majid. Fil alamina artinya disebut eng dalam ngalam kabeh innaka setuhune hamidun zat kang pinuji ya, majidun kang agung. Nggih. Jadi di situ dijelaskan kaya-kaya wong kuwi sing sering membaca sholawat Ibrahimiyah sebagaimana balasan umat Muhammad, balasan Muhammad kepada Nabi Ibrahim, wujudnya sholawat itu akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di muka bumi ini. Jadi nek kula paling matur setelah Rasulullah beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, Rasulullah dipun timbali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
saperlu nampi wujude sholat, tugas wujude sholat, dan sholat merupakan sebuah kunci dari sebuah kehidupan, sehingga Allah memanggil piyambak ngaturi rawuh, ngaturi sholat. Rasulullah datang setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada perantara yang macam-macam. Cara bahasanya saya ini dia ganti-gantian. Jadi tugas yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yang Rasulullah itu dipun timbali piyambak dengan sholat. Jadi kaya tidak boleh keliru dalam menerima tugas, tidak boleh ada wasilah di dalam menerima tugas khusus babakan sholat. Kalau yang lain-lain tetap menggunakan malaikat Jibril, tapi kalau sholat merupakan hak prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tugas tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga wong kuwi lek wis jenenge sholat ora oleh ngeling-eling sembarang kali ini ndak oleh. Awake dhewe iki lek wis jenenge sholat yang ngadep nang ngene Gusti Allah. Kok kaya awake dhewe ngadep nang ngene Gusti Allah, utawa kaya awake dhewe tansah dipersani karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ora enek liya-liyane. Jadi upama konsentrasi tenanan, ora enek salat keliru sajane ora enek. Ngadep macane tahiyat utawa lungguh macane Fatihah ndak akan ketemu. Karena dia sosok ora Allahu Akbar. Kancane karo kene salat sunat misalnya padha salate, kancane maca tahiyat kene ngadep karo kancane maca tahiyat kene nang lambene maca tahiyat, kan biasa to. Saking bledune to iku. Saking klerune tidak konsentrasinya, tidak menyadari bahwa yang namanya sholat itu salah satu perwujudan hambanya untuk berdiskusi dan berdialog langsung kepada Sang Maha Agung. Lali akhirnya ngelamun rono rene kelingan sembarang kalian. Lah sakjane lek didelok teko posisi niki termasuk sirku asghar gini. Awake dhewe ngadep nang ngene Gusti Allah, awake dhewe sedang menyembah Gusti Allah, awake dhewe sedang konsentrasi menghadap kepada Allah, tetapi atine awake dhewe lingsir teko ngadep karo Gusti Allah. Sirku asghar termasuk teng mriki niki. Maka dari itu di setiap kegiatan awake dhewe mau Allah apapun kita selalu membaca syahadatain tajaddud malih tentang keimanan awake diperbarui, selalu diulang-ulang, diperbarui mbok menawa ada kata-kata perbuatan yang lingsir yang Allah itu tidak menyukai terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga di situ bukan hanya tajamul saja tapi tajaddud, diperbarui meneh, diperbarui. Jadi keiman seseorang itu diarani naik dan turun itu tidak seperti itu. Ketika turun kita perbarui malih, ketika naik kita pertahankan, ketika turun kita perbarui malih, kita naik kita pertahankan. Jadi yang tetap iman padanya selamat dunia. Nanti posisinya di sini ini. Jadi adik-adik berusaha selalu mengikrarkan diri bahwa la maujuda illallah itu di sini ini. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah yang kemarin itu. Nah, mungkin sampai diterangkan kembali membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Esensinya sholawat saja nih ya di sini ini. Ini mohon maaf tidak saya kembangkan lebih dalam lagi. Saya wedi. Ngene dhisik saja, makin lama diperbarui dulu. Saya ingin lawan ya. Sementara itu lek kejero-kejero bae, ngrungokne merinding kula wedi lho. Nggih, sementara wonten niku riyen bendi lek anu malih dipun tambahi malih mawon nggih. Harus dikajikan. Maka tak perlu baca tasyahudi was sholat. Ini kalau tak titik aja. Nggih, monggo. Bahkan wasilah. Ini kan wasilah sholat itu kan wasilahnya Rasulullah datang ke dia. Dan kalau ini murid yang terguru kesak mungkin atas Rasulullah, nopo tetap dalam noten, nopo langsung wasilah pulang ke dia. Lek sholat niku memang dorok bahasane
hak awake dhewe dhateng Gusti Allah. Jadi benten ingkang napa amal bentuk salat kalih amal bentuk linggune benten. Kalau yang namanya sholat memang mulai sejak usolli itu memang kita niat untuk menghadap kepada Allah. Nggak ada, nggak ada, langsung Allah, langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau nanti sudah masuk pada amalia-amalia yang lain. Kalau yang makanya dari itu tak disebutkan bahwa yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala membungin ini kan sajane ada-adane Gusti Allah ngenten. Nah wis ngenten. Jadi saderengipun muncul Isra Mi'raj, Rasulullah itu mengalami duka yang sangat dalam ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ditinggal salah satu adalah istri Siti Khadijah. Sehingga Allah itu mengisra dan mengeratkan Rasulullah itu sajane golek hiburan. Jadi tidak rekreasi asalnya. Jadi rekreasi sebenarnya sudah sejak dulu ada. Cuman rekreasinya Rasulullah dan Gunung Bromo. Orang yang Gunung Bromo ada Rasulullah. Orang yang mau iya, orang yang sengkaling orang yang gunung. Tapi Rasulullah rekreasinya apa istilahnya? Rekreasinya menghadap kepada Allah. Jadi persap sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeda. Pada posisi ini Rasulullah sampun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di beberapa keterangan sing kepengker niku kula terangaken bahwa min auliyaillah itu ketika menghadap kepada Allah memang diampingi oleh Rasulullah. Tetapi ketika sudah ngadep datang Allah Subhanahu wa taala niku mboten wonten Rasulullah. Tapi namun sholat ini itu tetap Rasulullah. Tetap, datangnya loh. Yang namanya sholat itu tidak ada bahasa wasilah. Langsung datang Allah Subhanahu wa taala. Jadi piye ya tentang ini iki. Jadi ngene. Lek wis mlaku kenceng, wis teko terminal ae sini. Numpak bis, lek wis teko terminal, kondektor ndak kangge. Nggih, kondektor karo anu kan keren kan wis golek penumpang dhewe-dhewe. Sopir wis merdeka, nggak ada beban sama sekali karena semuanya sudah selesai. Lah, purna tugasnya atau purna kegiatan mulai dari dunia, mulai saking dunia ngantos dumugi ketemunya Allah ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Supirnya mulai Jibril kena ngomong. Saya dugi mereka Rasulullah ketika Rasulullah sampun ngadep datang Gusti Allah, malaikat Jibril pun boten kangge niku. Gitu begini. Akhirnya pun Rasulullah niku nanti tugas saking Gusti Allah rupanya sholat niku wau. Sholat ya. Jadi rupanya sholat niku berarti niku merupakan esensi langsung saking asal dalam Allah Subhanahu wa taala datang Rasulullah menerima tugas rupanya sholat untuk Rasulullah dan umatnya. Jadi udah memiliki sholat itu awal dia harus bisa Allah toh. Tetapi tata cara melaksanakan sholat itu menggunakan syahadat Rasul. Aneh, orang oleh memang misalnya wis, lah nanti masalah toh. Nah ini berarti hanya menggunakan pokok permasalahan yang utama, tidak menggunakan syahadat Rasulnya. Nah maka dari itu lek pun ngadep ning Gusti Allah babagan salat niki awake sakjane ndak main-main, ndak gemen-gemen. Sebenarnya seperti itu. Perwujudan totalitas seorang manusia utawi kawula dhateng asal dalam Allah niku di posisi ini. Pun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah utawi sedayaning puji. Jadi segala sesuatu pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya manusia, ya jin, ya setan, ya iblis, kena ngomong begitu, dan makhluk yang ada di langit dan di bumi.
baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik itu yang mati maupun yang hidup, semuanya memuji keadaan memuji terhadap Rabbil Alamina kang mengerani alam kabeh, alam nyata, alam gaib, alam sembarang alam itu yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan ciptaan Allah, dan wajib mengagungkan kepada Allah, memuji keesaannya, memuji kekuasaannya, memuji keagungannya, memuji kasih sayangnya, memuji kudusnya, memuji rajanya di raja. Jadi bahasa alhamdulillah utawi sedayaning puji itu ternyata bisa diejawantahkan dalam segala hal, bahwa semua makhluk yang ada di bumi ini semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laler ya muji ning Gusti Allah, semut ya muji ning Gusti Allah, tumbuh-tumbuhan ya muji ning Gusti Allah. Mula alangkah cilokonya banget bagi seseorang yang sudah dididik zikir, mlebu tasawuf, mlebu thariqah seperti kita ini, tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di sini ini sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat didelok teko alhamdulillah tawi saya putih kuwi mung wis kaya ngono kuwi meneh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Dua meneh niku mengke. Ya kamila sekali lagi mohon maaf, menurut kawula yang namanya sholat merupakan sebuah pengejawantahan dan pengakuan seorang hamba bahwa adanya raja di raja yang pada saat itu kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak jai sapa-sapa, tetapi tetap menggunakan aturan koridor syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah nimbali Rasulullah itu mendapatkan tugas rupanya sholat, mendapatkan tugas rupanya sholat ini tanpa adanya wasilah siapapun. Tetapi ketika melaksanakan wujudnya sholat, kita menggunakan syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perbedaannya di situ itu. Pas ngadep ning Gusti Allah dewean, tapi dalam menjalankan proses ibadahnya tetap menggunakan Rasulullah Muhammad SAW. Lebete niku berarti sejak usul iki. Sadurunge usoli wis mlebu. Mula Sayyidina Ali setelah berwudu aja Sayyidina Ali sudah gregeli. Ngapa kowe? Aku arep ngadep Sang Maha Agung. Aku arep ngadep Sang Maha Suci. Aku akan ngadep wong sing menghadapi yang memiliki sifat Rahman Rahim. Gemeter Sayyidina Ali. Ora mulai teko usoli bar wudu, arepe wudu kae wis mlebu. Nggih. Mana? Wasta'inu bisabri wasolahi fantadiri sa'ah. Jadi sing bener kuwi ora kok adan ae di budal. Urung adan ae wis ngenteni. Fantadiri sa'ah itu begitu itu, menunggu waktu sholat. Ora kok turung adan kok budal ora. Betul. Tapi menunggu waktu sholat. Jadi sing bener menunggu. Jadi mungkin niki Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin sampai teko mburi niki mungkin dan dikupas kuatah. Maka dari itu yang perlu disadari malih ini wau pengejawantahan perwujudan bahwa Allah itu Maha Kudus, Maha Salam. Lek pun menyadari ngoten niku sakjane awake dhewe wis nol. Nang iki ku nol. Mboten enten napa-napa. Enggak ada, mboten wonten napa-napa, mboten wonten. Posisinya sudah nol kita. Di sini mboten napa. Lha lali sifatnya manungsa. Mboten maksudnya ngeten, ketika masuk di dalam sholat sampai nopo nggih, hilang lah. Iku pripun? Prayogine Mas. Prayogine mboten ngantos lali, gawe ilang. Tetap sadar.
Sing bener panggah ngoten. Sing bener niku kadang-kadang enten tiyang niku kan. Aku tak nggih salat ngiling-ngiling Gusti Allah nganti lali rakaat. Ya dianggapnya panggah nglamun. Esensinya sebenarnya wah niku rada masuk rada jero. Esensinya makane ngeten lho. Salat niku sing paling bener ya panggah yes biasalah aturannya salat yes dijalani apa adanya iya demi tata caranya itu aja selesai. Makanya awal dhewe dadi kawula dadi abid ki ora usah dadi malik nglungguhne palenggahan nggon palenggahan sing pas kuwi angel. Jadi lek awake dhewe seorang kawula aja nggone raja. Lek iya lah. Apa tadi? Lek awake dhewe iki dadi santri aja nggone guru. Ora oleh. Artinya oleh niki takliman maksudnya. Maksudnya takliman. Jadi nglungguhne nggon papan palungguhane dhewe-dhewe niku paling bener. Contoh lah ya ini. Contoh awake dhewe nyambut gawe Kang Bal nyambut gawe ning ngene Kang Kosit ning channel. Iki kok anu lho. Paculono biasa ndak usah anu temen-temen sing wit-wit ya sebenarnya pokok diresiki harus beres. Ndelala wite dikuwetoki pisan karepe ben padang. Kuwi jenenge kan gaya aturane dhewe to. Ya ora oleh. Ora oleh gaya aturane dhewe ta oleh. Sing dikon gurkon resik-resik kon besik-besik kon ngarit wit-wit dikuwetoki kali. Ya kok ngono to ben padang. Ora oleh. Ya ngono, aja salat ya ngono kuwi. Wis genah apa ukurane salat iki genah mulai takbiratul ihram di awal jalan di akhiri dengan salam. Tidak ndasa mbok tambah-tambahin teman. Makanya ada salah satu ulama itu menerangkan ketika kita membaca doa kunut Allahumma dini wa enggak oleh makruh nambah gerakan. Ya sudah, apa mestinya yang sudah diaturkan oleh Rasulullah itu ya sisi itu seluruh ayat itu kamu nak usah kata selalu kamar ayat muni usolli orang-orang benar-benar aku karena selalu ayat itu muni usolli dah lah. Jadi ya sekolah panggilannya sholat nonton itu. Tapi sebenarnya lek nenggone ilmu tasawuf itu hal yang terindah untuk meditasi itu ya sholat itu. Di situ itu sholat itu semuanya mengakui bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya. Mulai kita katakanlah kita mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, endi sing gedhe liyane Gusti Allah? Ndak ada. Kok sik ngakoni liya-liyane syirik. Sajane ngoten. Tapi makane niku awake dhewe niku sak apes-apese urip aja sampai awake dhewe niku ninggal salat jamaah. Niku kuning. Iya lah. Dua keringanan kabeh. Dulunya sudah ada langsung jamaah. Rasa kusuk jamaah, ndelok apa rasa kusuk-kusuk. Saya kuwi. Kalau ki ada pemutihan. Mari kuwi. Aturan main mampu ngeyel. Aturan main yang sangat murni dan sangat bagus sekali kan di situ itu. Sholat itu bagi saya yang namanya sholat jamaah itu nggak bisa ditawar, merupakan sebuah perwujudan niku kawula sing tenanan ya ning jamaah niku lek munggah kula sampai terus syaratnya jamaah bener ora usah mikir jamaah bener atau ora bener, insyaallah mangga bener niki lho enek aku rapat sama lagi mari man syahidal isya fil jamaatin kana lahu qiyamu nisfu Nisilati wa man sholal isya wal fajri fi jamaatin kana lahu ka qiyamil lailah
Ayo, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Gajarannya sholat subuh harus sholat isya. Makanya pernah ada salah satu ulama meriwayatkan, jane dia iki ora jamaah, ora kok krono lirwa, krono keturun seorang ulama yang istiqomah melaksanakan kegiatan sholat jamaah tanpa pedot, keturun orang nemoni sholat jamaah isya ambek dia diijoli 1000 rakaat sholat sunat, dia ini apa-apa nih kayak ngono kuwi 1000 rakaat. Lah aja petang rakaatnya kebes-kebes. Dua ya. Maka dari itu, makanya bagi saya sholat jamaah jangan dipakai main-main. Awake dhewe iki elek kaya ngopo, gablek kaya ngopo, aja sampai ninggal sholat. Awake dhewe nglonjo kaya ngopo, babakan sholat aja sampai ninggal sholat jamaah. Dengan apapun, waktu sesulit apapun, serupek apapun, usahakan tetap mencari teman untuk melaksanakan sholat jamaah. Enggak main-main. Bahkan salah satu ulama menerangkan, wong ahli jamaah kuwi pedote nyawa ora krasa. Enggak krasa. Awake dhewe kaya ditimbali azan ngono kae. Cancut ngono. Dadi lek azan sing engko sik, ya engko sik. Mane lek babakan sholat bagi saya tidak bisa ditawar, nggak bisa main-main kalau babakan sholat, apalagi jamaah. Wis to, dosanya awake dhewe kaya ngopo ritek, aja sampai ninggal sholat, khususnya sholat jamaah. Dimanapun, bagaimanapun kondisinya, aja sampai ninggal sholat jamaah. Jadi kuwi lek sholat wong iki lek arepe dicabut nyawane Gusti Allah, loro ni naudzubillah. Nek lek wis kulino salat jamaah kaya diceluk Allahu Akbar, adan ngono kaya wah, rene Gusti budak kencing elah muncul. Ngono kuwi. Dadi ora kaya bahasane dhewe wong gablek njabut nyawane boleh arena lebokne ora krungu ditimbali malaikat wis wayahe Kang nggih kuwi budal elak mati ari ndak rasa sholat jamaah itu insya Allah fadilah salah satunya cepote nyawa teko kuwi ora krasa senajan ora krasa tapi ya panggah lara sampai Rasulullah sendiri diibaratkan Rasulullah dicabut nyawane malaikat Jibril sampai melengosne wajah ora tega nyawa kekasih Gusti Allah mengerang kesakitan ketika nyawanya dicabut oleh malaikat. Kuwi wis terhalus jika nyawane kekasih Gusti Allah wis terhalus lorone kaya ngono kuwi. Tapi itu juga mungkin sebuah iktibar Rasulullah kaya ngono kuwi, awake dhewe kaya ngopo sing dudu rasul. Enek sing ngono dimaknani ngono ya kena, enek memang itu lek wis dicontohne kaya ngono ki menungso ben iso ngati-ngati. Ning Gusti Allah ki ya ora cukup semono. Ya, kalau Gusti Allah enggak cukup semono, bisa saja Allah itu memanggil seseorang tanpa orang itu merasa kesakitan, dia bisa saja. Lainnya para Rasulullah dan dia pelajaran umatnya. Masalahnya kalau jadi levelnya begitu itu. Jadi ya ada kemungkinan besar umatnya Muhammad yang dicabut nyawanya itu tidak sakit. Neng 99,9% rata-rata wong dicabut nyawanya ki loro banget. Jadi Rasulullah nikmat bener. Ya. Ini kok dadi paling longku ora kabeh sak. Nomor
Gawane menor iya. Nyawanya mesti luas. Harimah ini. Iya. Kan diganti kok. Iya, Nur Hasyim kan. Bener hasil barang gitu. Jadi yang penting jadi pengejawantan sholat itu ternyata tidak bisa dibuat main-main karena sholat itu merupakan sebuah kunci. Makanya di situ disebutkan as-sholatu imaduddin. Sing saka jumenengake sholat, dhek yo jumenengake agama. Sing saka dhek ngrubune sholat, dhek yo ngrubune agama. Wis ngono kuwi. Ya tidak main-main lah. Gak ada yang paling simpel itu protokol untuk menghadap Gusti Allah ya sih betul-betul sholat. Iya, Sholat itu. iya, sholat itu iya. Protokolnya misalnya kayak adik ketemu presiden kan mesti wah toto-toto Wes, tidak karu-karuan. apanya ini Gusti Allah ya. Nah, dan penataan di bulan Ramadan itu benar yang kita kerjakan di tahun yang lalu. Ada tahun yang lalu itu ngadepi Ramadan mulai Rejab dilatih. Rejab dilatih, bengi salat, tahajud, mulai ruah poso ndak kabutan tadi sih. Selama 1 bulan penuh teman-teman semuanya setelah jam 1 semuanya sholat di sini, ndak kabutan. Iki kan kanca-kanca bolak-balik ngritik aku kekerengan tau. Ya saya tak kendali tenan ternyata Ramadan yang gamble kabeh. Persiapan untuk menuju puncaknya Ramadan itu diawali dari Rejab ruah poso. Bersihi awal, bersih hati, bersih pikiran, bersih hati. Muncul nur ilahiyah itu nanti di situ itu. Mulai dari sana, lek moro-moro jujuk kok kene ya dihengkleken kuwi. Goleng-goleng. Iya. Tapi gak pengalaman. Makanya jadi Ini maksudnya. iya. Loh, iya dong, goleng ya bener. Iya. Goreng aja bener Nyata. soalnya ya ramai Soalnya ambruk kali kalau dia timbangan ekonomi kacang. Aku orang ngantuk. nggak kebeli gula Oh, kalian beli. Nah, aku sih lagi orang mikir loh. Mau goleng sama goleng nyisih loh. Biasanya goleng yang ngarep tiap ini. Dan ini biasanya terkasih gitu. Loh, kan Bedanya nyangар ini jongor. Iya, nyangar itu ke jongor, yang guring, yang ini boleh, yang guring geblak. Awakmu ya kudu ngerti lu. Tapi sing awal ini anu ya, nopo bocah-bocah kusut. Nopo ini nopo. Bahasa kata terlalu apa-apa. Sambut kan? Sambut nanti terus lebih terus. Bismillahirrahmanirrahim. Mada takul wa anta tashhadu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena udah ya karena sah. Surat al-Adil.